Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap bergembira, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari terus membuka hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Biarlah Dia yang menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita semakin mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan kenan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tahukah kita sifat daripada Allah, yaitu Allah sangat-sangat membenci orang-orang yang tidak mau mendengarkan Dia. Dia sangat-sangat marah ketika orang-orang tidak mau taat dengan perintah-perintahnya. Ketika orang terus menutup hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menghukum dia. Hati-hati, ini harus kita camkan. Kita harus dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini dan apa yang saya ungkapkan kepada kita, bahwa Tuhan sangat membenci orang-orang yang hatinya tertutup untuk Tuhan dan tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Kalau ada kita yang selama ini saudara-saudara di tahun 2021 atau di tahun 2020 atau sebelumnya, yang terus kita dengan mengeraskan hati, dengan tegar tengkuk, degil, tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau membuka hatinya untuk Tuhan, saya mau katakan kepada kita, bertobatlah. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang keras hati. Saya selalu katakan saudara-saudara, apakah untungnya, apakah yang sudah kita dapatkan ketika kita terus menutup diri, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mengikuti Tuhan? Atau apakah untungnya setelah kita mau mengikuti Allah-Allah yang lain? Apakah hidup kita semakin sukacita, hidup kita semakin tenang? Apakah damai sejahtera itu hadir terus dalam keluarga kita, atau keluarga kita itu dalam keadaan yang panas terus, dalam keadaan yang tidak menyenangkan terus? Mungkin saja dunia ini ketika kita semakin jauh daripada Tuhan, barangkali mungkin hidup ekonomi kita bisa saja semakin maju. Tetapi ingat, walaupun mereka semakin maju, orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau menyembah Allah, ekonominya maju tapi hatinya tidak pernah tentram, hidupnya tidak pernah bersukacita, keluarganya tidak pernah tenang, karena selalu saja panas dan merasa bahwa hidupnya kacau. Uang, materi, jabatan yang dia miliki itu tidak bisa memberikan sukacita dan penghiburan yang luar biasa kepadanya. Oleh karena itulah saudara-saudara, makanya demikian juga bangsa Israel, ketika mereka tidak mendengarkan Tuhan dan mau memberikan hati mereka untuk menyembah berhala-berhala, itu sangat-sangat melukai Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Itu buat Tuhan, bangsa Tuhan itu sedang menodai iman mereka kepada Tuhan. Makanya oleh karena itu mereka dihukum oleh Tuhan. Kalau kita lihat dari sebelum ayat ini, ya kan, dari mulai ayat yang pertama, judulnya saja hukuman atas Yerusalem.
Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran, siapapun tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Bapak ibu saudara-saudara, mungkin kehidupanmu yang mengalami pergumulan, mengalami kehilangan sukacita, hidup yang berantakan, hidup yang kacau balau, damai sejahtera hilang dari kehidupan keluarga. Keluarga itu terasa seperti neraka. Saya mau katakan kepada kita, mari berpaling kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan sangat membenci sekali orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Makanya sekali lagi firman Tuhan di Yeremia itu mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan apa? Manusia dan pikirannya yang jauh daripada Tuhan. Celakalah orang yang seperti itu. Dan hari ini saudara-saudara, di tengah-tengah kecemburuan Tuhan dan kebencian Tuhan terhadap umatnya yang berpaling kepadanya darinya dan tidak mau mendengarkan dia yang dihukum itu, tetapi Tuhan juga tetap masih mengasihi. Bagaimanakah caranya umat Israel boleh apa? Boleh mereka dikenal oleh Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan memberikan bibir yang baik, bibir yang suci, bibir yang kudus, mulut yang selalu mau mengangkat nama Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Buat Tuhan, orang-orang yang menyembah Allah lain itu adalah penghujatan bagi kemuliaan Tuhan. Makanya bagi orang-orang yang menghujat kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan menghukum. Itu satu jaminan buat kita, satu pernyataan yang pasti. Ketika kita menyembah Allah lain, percaya kepada Allah lain, dan menutup diri kita kepada Tuhan, kita sedang menghujat Tuhan. Dan orang-orang yang menghujat Tuhan, maka Tuhan akan marah kepadanya. Tuhan akan menghukum dia. Makanya Tuhan hari ini ingin menyelamatkan mereka. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Jadi bibir kepada bangsa-bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel, supaya setiap bangsa-bangsa juga mengangkat nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupannya. Itu supaya apa? Tuhan juga berkenan kepada seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini juga menjadi peringatan, menjadi renungan buat kita, supaya setiap kita jangan lagi keraskan hati. Dengarkanlah sungguh-sungguh firman Tuhan. Saya melihat kalau di gereja ada orang yang dengan sengaja dia keluar, mungkin dia mau menunjukkan bahwa saya tidak suka, saya tidak senang dengan dengan pendeta misalnya. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, bukan pendeta yang kita hujat di situ. Kita sedang menghujat Tuhan. Ingat, jangan sampai Tuhan yang marah kepada kita. Kalau Tuhan sampai marah kepada kita, maka hancurlah kehidupan kita. Supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Saudara-saudara, dengan bibir itu apa yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati. Jadi artinya ketika Tuhan menguduskan bibir kita, dia juga sedang menguduskan hati kita. Karena ucapan-ucapan kita yang keluar itu adalah keluar dari hati. Jadi hati yang bersih akan melahirkan perkataan-perkataan yang bersih pula, yaitu hanya nama Tuhan, hanya puji-pujian, hanya penyembahan yang dia keluarkan. Dan bahu-membahu. Saudara-saudara, kenapa harus bahu-membahu untuk memuji Tuhan? Hati-hati kita jangan pikir bahwa hidup beribadah ini hanya sendiri-sendiri saja. Kita harus saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling mengarahkan supaya setiap orang boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Makanya kita dimintakan untuk apa? Memberitakan Injil, menjadi saksi supaya setiap orang diteguhkan. Maka tugas kita yaitu meneguhkan setiap orang. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan mengarahkan kita kepada hidup yang benar. Datanglah kepada Tuhan, buka hatimu, jangan keraskan terus hatimu,
supaya Tuhan berkenan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita awali hari Senin ini dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami juga boleh membuka hati dan menyadari segala kesombongan dan keangkuhan kami, sehingga hati kami tertutup untuk Tuhan. Dan hukuman terus terjadi kepada kami orang-orang yang tidak pernah mau mendengarkan Tuhan. Buka hati kami, biarlah hati kami terus bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari terus puji Tuhan, buka hatimu, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.